Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pertemuan di minggu ini. Kebetulan materi kita sudah sampai di pertemuan ke-10, satu ya, jadi udah pertemuan di minggu 10. Nah, materi ini kita melanjutkan dari materi kita yang kemarin, yaitu software maintenance dan software evolution ya. Ya, kita tahu dari materi kemarin di mana bahwa perangkat lunak itu akan selalu berevolusi. Kemudian perangkat lunak itu pasti akan berkembang gitu ya, dan nanti tidak akan ada yang sempurna ya. Lalu kita juga lihat ada beberapa hukum dalam perangkat lunak, dan kita lihat ada beberapa hukum Lehman ya, di antaranya bahwa perangkat lunak itu eh, tidak terelakkan ya, inevitable untuk dilakukannya perubahan, inevitable ya untuk dilakukannya perubahan. Nah, maka perangkat lunak itu tidak mungkin sekali dibuat untuk selamanya gitu ya. Jadi banyak perjalanan alur dari evolusi perangkat lunak. Kita contohkan aplikasi yang paling sederhana itu sosial media gitu ya, misalnya Facebook. Nah, Facebook mulai dari awal dia ada sebagai sosial media, kemudian dilengkapi beberapa fitur, ya, ada fitur chatting, messenger gitu ya, ada fitur grup, ada fitur page, bahkan dulu sempat ada game ya di Facebook dan seterusnya. Jadi aplikasi Facebook itu dikembangkan dari legacy-legacy Facebook yang sudah ada sebelumnya, kemudian dilakukan proses evolusi dan maintenance untuk aplikasi tersebut, sehingga aplikasi Facebook itu eh, berkembang ya, mengikuti bisnis yang ada. Nah, disitulah bisnis itu berperan ya untuk mengembangkan aplikasi, dan aplikasi pun akan berperan untuk mengikuti perkembangan bisnis. Jadi bisnis dan aplikasi itu bukanlah sesuatu yang bertentangan ya, namun adalah sesuatu yang berjalan bersamaan. Nah, materi kita kali ini adalah reverse dan forward engineering. Ya, dalam suatu proses rekayasa perangkat lunak ada yang dikenal sebagai reverse dan forward engineering. Ya, reverse itu berarti kita melakukan engineering tapi engineering terbalik ya. Nah, dalam melakukan rekayasa perangkat lunak, kita tahu ada serangkaian proses di dalamnya. Dari awal kita selalu belajar apa itu requirement, gitu ya, desain, kemudian coding, implementasi, pengujian, testing, operasional, dan maintenance. Yaitu adalah proses-proses yang dilakukan dalam satu rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini ada reverse dan forward engineering. Ya, reverse berarti rangkaian proses itu dilakukan mundur, gitu ya, ke belakang. Nah, salah satu tujuan daripada software evolution kemarin, di mana software evolution itu selalu berada pada software maintenance ya. Software maintenance itu adalah awal daripada software evolution ya. Jadi sebaliknya seperti itu. Nah, mengapa sih perangkat lunak itu perlu dilakukan re-engineering ya, atau di-engineeringkan ulang? Bahwa memang perangkat lunak itu akan selalu mengikuti zaman ya. Jadi selain mengikuti bisnis, dia akan mengikuti zaman. Dia akan mengikuti teknologi yang ada pada suatu zaman dari hari ini, ya, dari kemarin, hari ini, bahkan sampai esok hari. Nah, perkembangan inilah yang nanti akan membuat suatu perkembangan itu harus selalu di-engineering. Ya, tidak lain adalah masalah-masalah bisnis yang pertama tadi yang utama, dan masalah compatibility perangkat lunak terhadap teknologi. Karena perangkat lunak itu tidak bisa berjalan sendiri ya, dia ada teknologi yang menyelimutinya. Entah itu mulai dari bahasa pemrogramannya gitu ya, atau dari operation system, atau dari teknologi hardware gitu ya, atau dari teknologi jaringan komputer, internet, kecepatan tinggi dan seterusnya. Nah, artinya perangkat lunak itu sangat tergantung pada environment yang disebutkan tadi ya. Untuk itulah perangkat lunak pun nanti akan berevolusi. Ya, kita tahu bahwa pengguna Facebook, ya kita contohkan lagi Facebook, itu akan selalu bertambah penggunanya ya. Makin hari bertambah penggunanya, apalagi sosial media seperti Instagram, tiap hari ada akun baru gitu ya. Nah, ada juga yang sudah punya 2 sampai 3 akun gitu ya. Satu orang memiliki 2 sampai 3 akun Instagram atau Facebook. Terus makin ke sini ya, anak-anak yang lahir yang berumur 16 tahun
ya lalu beranjak ke 17, akhirnya mereka diperbolehkan memiliki sosial media gitu ya, dan itu akan selalu berangsur gitu ya, akan selalu ada, dan penggunanya pun akan selalu bertambah gitu ya. Nah, itu tidak terelakkan, yaitu inevitable tadi, itu tidak terelakkan tuh ya evolusi yang terjadi. Nah, maka perlu kita mengoptimalkan performance dari perangkat lunak itu. Ya, kita tentu saja kalau kita di sini posisinya sebagai orang yang menjalankan Facebook atau Instagram, ya kita tidak mau ya kita kehilangan pelanggan kita, gitu ya. Karena memang bisnis kita itu adalah ya sosial media tadi, gitu ya. Disitulah yang mendatangkan benefit bagi perusahaan, perusahaan mendapatkan uang, bisa memperkerjakan banyak orang, dan mungkin bisa bermanfaat bagi perkembangan teknologi di dunia ini, gitu ya. Nah, software maintenance itu memang tidak mudah dilakukan, gitu ya. Kemarin kita juga udah mention bahwa yang namanya maintenance itu setidaknya minimal kita menggunakan cost hampir 2 kali sampai dengan 100 kalinya dari proses development, gitu ya. Jadi software maintenance itu pasti akan selalu lebih mahal. Orang ya yang atau para stakeholder, atau kalau di buku disebutnya software people gitu ya, itu akan menjalankan aplikasi tersebut dan akan selalu melakukan maintenance ya, sehingga nanti aplikasi itu berevolusi. Jadi development itu hanya early gitu ya. Misalnya perangkat lunak itu dibuat dalam waktu 2 tahun, ya sudah, selama 2 tahun itu saja dibuat. Apabila umur perangkat lunak itu sudah 10 tahun, maka 8 tahun sisanya itu adalah pergerakan software maintenance dan software evolution gitu ya, bukan software development lagi. Walaupun memang saat kita akan mengembangkan suatu fitur gitu ya, kita akan melakukan development lagi gitu ya. Nah, disitulah ya kita lakukan yang namanya re-engineering. Nah, re-engineering itu juga ditujukan agar legacy software yang kita buat itu mudah untuk di-maintain. Ya, awalnya misalnya kita menggunakan arsitektur yang monolitik misalnya, arsitektur yang semua aplikasi itu dalam satu wadah. Kita ubah jadi microservice di mana aplikasi itu kita sebar ke wadah-wadah yang berbeda. Sehingga apabila ada satu wadah yang bocor itu tidak mempengaruhi wadah-wadah yang lain. Yaitu adalah ilustrasi yang lebih mudah dipahami gitu ya, untuk memahami apa itu microservices. Nah, lalu tidak hanya itu, kita perbaiki struktur kode gitu ya, kita perbaiki dokumentasi sehingga nanti bagi software people tadi ya yang akan memperbaiki aplikasi ini atau yang akan mengevolusi si aplikasi ini akan lebih mudah gitu ya dalam mengerjakan uh, bentuk evolusi tadi. Ya, jadi kita harus melakukan re-engineering dan itu memang wajib ya bagi beberapa perusahaan itu, mereka menganggap itu hal yang wajib karena mereka tidak ingin kehilangan pelanggan mereka ya, atau tidak ingin kehilangan pengguna dari aplikasi tersebut. Nah, di sini ada dua keuntungan terbesar ya untuk dilakukannya re-engineering daripada mengganti dengan software yang baru ya. Re-engineering has two important advantages over replacement. Di antaranya yang pertama adalah reduce risk. Reduce risk ya, jadi mengurangi resiko. Nah, resiko apa sebenarnya yang dikurangi? Tentu saja target daripada pembuatan aplikasi itu adalah bisnis gitu ya. Jadi entah itu nanti akan digunakan oleh internal, misalnya memanage karyawan, memanage cuti, memanage gaji, dan lain-lain, karena memang nanti akan ada hubungannya dengan performansi dari organisasi itu, gitu ya. Karena yang dinamakan dengan bisnis itu tidak hanya uang, gitu ya. Ada ya uang, salah satunya, ada tenaga, dan ada waktu, gitu ya. Itu kita sebut sebagai benefit cost untuk organization. Nah, tentunya aplikasi yang sudah berjalan, ya sudah dipakai oleh para penggunanya, itu sudah memiliki suatu istilahnya itu semacam budaya ya dalam menggunakan aplikasi. Nah, kalau kita mengganti aplikasi itu dengan yang baru, maka budaya itu bisa bergeser. Ya, experience dari user itu bisa berubah dan menyesuaikan experience terhadap aplikasi itu bukanlah hal yang gampang, gitu ya. Nah, jadi harapannya adalah mengurangi resiko bisnis, ya sehingga bisnis tetap berjalan, gitu ya.
Kalau kita ganti aplikasinya, maka bisnis itu bisa jadi tidak berjalan karena user terlalu sibuk untuk menyesuaikan dirinya dalam menggunakan aplikasi yang baru. Padahal tujuan aplikasi tersebut sama dengan aplikasi yang lemah, gitu ya, ataupun berbeda sedikit lah, gitu ya. Nah, itu salah satu daripada manfaatnya, gitu ya. Dan memang lebih enak dalam melakukan engineering karena kita tidak harus memikirkan problem-problem yang ada di fase development, gitu ya. Jadi problem-problem yang sempat kita ceritakan di awal-awal perkuliahan selama masa development itu diharapkan itu dikurangi, gitu ya. Kemudian membuat software yang baru, kita tahu bahwa itu adalah the nature of software, di mana membuat software baru itu sulit ya dan memakan waktu, sehingga yang diinginkan itu adalah penyerahan penggunaan software yang baru itu lebih cepat ya, tidak ingin tertunda. Ya, sehingga nanti bisnis bisa berjalan dengan baik dan cost itu bisa terjaga dengan baik. Ya, dan yang kedua itu ya tentu saja mengurangi cost, gitu ya, reduce cost. Nah, cost untuk engineering itu biasanya dia lebih murah, gitu ya, daripada developing new software. Ya, cost di sini lebih ke uang ya sebenarnya. Kalau yang kita bahas kemarin, proses evolution itu lebih mahal itu dari sisi teknis dan non teknis. Kalau di sini lebih fokus ke uang. Seperti contoh di sini ada aplikasi Ulrich tahun 1990. Ya, ada aplikasi lagi, ada ilmuwan yang namanya Ulrich. Pada tahun 1990 dia berbicara mengenai aplikasi komersial sistem, ya, di mana aplikasi komersial sistem itu diimplementasikan ulang atau dibuat ulang, ya, di mana itu memerlukan biaya sekitar 50 juta dolar, gitu ya. 50 juta dolar di zaman dulu ya tentu saja itu harga sangat mahal sekali. Ya, menurut Ulrich tahun 1990 ya, dia ngambil contoh untuk komersial sistem. Nah, kemudian aplikasi itu dilakukan di engineering akhirnya. Ya, jadi angka 50 juta dolar ini adalah harga estimasi kalau diimplementasikan ulang atau dibuat ulang. Nah, ternyata berhasil di re-engineer. Ya, ternyata hanya makan uang itu 12 juta dolar, ya. Nah, ditambah lagi tahun-tahun abad 20, 21 ini teknologi makin berkembang ya, dan jumlah programmer makin banyak, otomatis cost yang nanti akan bisa dihadapi oleh para pengembang perangkat lunak atau software people tadi itu jauh lebih murah ya daripada aplikasi itu dibuat ulang. Nah, ini adalah definisi formalnya dari software re-engineering. Jadi re-engineering ini adalah rebuilding activity, gitu ya. Di dalam buku Pressman itu ini kalau nggak salah bukunya Pressman atau Ian Somerville ya, itu saya lupa. Jadi bisa teman-teman baca. Jadi analoginya itu adalah membuat ulang suatu rumah, gitu ya. Nah, ini sering banget menjadi contoh untuk ilmu-ilmu engineering yang lain ya, tidak hanya ilmu software engineering tapi ilmu engineering yang lain. Nah, biasanya kalau kita membangun ulang sebuah rumah gitu ya, banyak hal yang akan kita pertimbangkan, gitu ya. Misalnya posisinya rumah ada di mana, gitu ya. Atau kita tuh sebenarnya waktu mau membeli rumah tidak paham terhadap struktur rumah, ya, bahan bangunan dan lain-lain, gitu ya. Kemudian kita harus menganalisa harganya dan seterusnya, gitu ya. Nah, anggaplah di sini kita sudah mendapatkan suatu rumah. Yang rumah itu mau kita bangun ulang, gitu ya. Bangun ulang mau kita apa ya? Kita kembangkan ya. Jadi rumah itu berevolusi. Misalnya rumah yang kita beli itu adalah satu lantai, lalu berevolusi menjadi dua lantai atau tiga lantai. Jadi, nah biasanya sebelum kita mengevolusi rumah kita ya dalam tanda kutip, kita akan melihat seperti apa konstruksi bangunan tersebut ya. Jadi artinya sebelum kita rebuilding a house ya kita harus melihat atau menginspeksi bagian-bagian rumah tersebut. Apakah bangunan asli dan pondasi asli dari rumah yang ingin kita
kita bangun di lantai 2 atau lantai 3 ini itu bisa berdiri dengan kokoh gitu ya. Lalu kita akan tiap dari itu menghancurkan beberapa bagian ya dari rumah itu ya. Lalu kita akan mempreteli ya bagian-bagian rumah itu, di mana yang kita preteli itu adalah yang memiliki struktur yang buruk gitu ya. Terus kita harus yakin bahwa ada beberapa yang dilakukan inspeksi tadi ya, ada beberapa misalnya dinding atau konstruksi apapun yang kira-kira masih bisa dipakai gitu ya dalam melakukan pembangunan ulang rumah ini. Jadi misalnya saya mau mengubah posisi kamar di lantai 1 misalnya, pindahinnya dari kiri ke kanan. Nah, karena memindahkan dari kiri ke kanan berarti ada garis di tengah-tengah itu yang masih bisa kita pakai gitu ya. Jadi kalau saya contohkan di sini pakai ini ya, pakai pen ya. Nah, anggap aja ini rumah gitu ya. Nah, saya menggambar rumah ya, gambar denah rumah lah kurang lebih ya di pojok kanan atas. Saya punya rumah, ada ruangan di sini. Nah, ini nih ruangan gitu ya. Ini ruangan nih. Kemudian kan saya mau ubah nih posisi tempat tidurnya. Ini tempat tidur ya di belakang. Saya mau ubah jadi di sini gitu ya. Nah, di sini. Di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan masih ada dinding di tengah ini gitu ya yang tidak perlu kita hancurkan ya. Dan kita sudah lakukan inspeksi bahwa dinding ini cukup kokoh. Maka dinding ini tetap kita pertahankan gitu ya. Nah, dinding yang di sebelah bawah sini kita hancurkan gitu ya. Kemudian kita buat baru dinding di sebelah sini gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya posisi pintunya memang mau ada di sekitar sini gitu ya. Nah, maka kita tinggal balik aja posisi pintunya, tidak perlu dihancurkan. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, terus kalau kita ingin membangun ulang nanti kita akan menggunakan material-material yang tahan lama tentunya gitu ya. Kalau rumah ya, material modern ya. Terus material yang tahan lama. Nah, sama kalau kita mau bikin software. Misalnya kita bangun aplikasi, oh ternyata teknologinya jadul. Nah, setelah kita re-engineering, kita mau teknologinya yang kurang lebih nanti ini akan bisa dipakai teknologinya di 20 tahun kemudian. Entah itu bahasa pemrogramannya kah, arsitektur pondasi dari aplikasinya kah, jaringan apa softwarenya, servernya ya, operation sistemnya atau apapun itu ya. Jadi kita maksimalkan di situ. Terus kita harus disiplin gitu ya. Nah, disiplin karena yang kita lakukan ini tujuannya adalah agar aplikasi ini akan bisa mudah untuk dilakukan maintenance atau perubahan di kemudian hari. Jadi kita ubah strukturnya dari yang strukturnya acak-acakan ya si aplikasi ini menjadi struktur aplikasi yang bagus dan mudah untuk dilakukan evolusi gitu ya. Nah, ini adalah life cycle ya dari software engineering. Jadi yang pertama ada inventory analysis gitu ya. Jadi ada dianalisa dulu gitu ya kejadian-kejadian yang ada pada perangkat lunak yang kita miliki sekarang. Ini sumbernya dari buku Pressman ya. Kemudian kita lihat dari dokumennya, kita baca gitu ya dari dokumen aplikasi tersebut. Nah, kalau aplikasi itu ternyata dokumennya buruk atau jelek, kita lakukan reverse engineering terlebih dahulu. Jadi misalnya hanya ada kode aplikasinya saja, dokumentasinya nggak ada. Nah, agar kita membangun aplikasi itu tidak langsung bersentuhan dengan kode gitu ya. Karena bersentuhan langsung dengan kode itu rumit ya. Kita harus memiliki abstraksi yang umum dulu terhadap aplikasi itu. Nah, maka kita kembalikan dulu bentuknya sebelum kode yaitu desain gitu ya. Nah, kita kembalikan ke bentuk desainnya dulu lalu ke bentuk-bentuk yang bisa didokumentasikan. Nah, lalu kita ubah kodenya, ada code restructuring. Ini ada kode yang berlebihan misalnya, waktu eksekusinya terlalu lama, atau bahkan ada variabel yang tidak perlu, ya kita perbaiki sehingga kodenya jadi bersih. Ya, data pun demikian. Jadi kalau ada tabel yang duplikasi dan lain-lain, itu juga kita perbaiki.
Nah, setelah itu kita lakukan forward engineering. Ya, forward engineering ini adalah engineering seperti yang biasa kita lakukan, yang mulai dari requirement, desain, implementasi, coding, dan maintenance ya. Itu seperti yang biasa kita lakukan. Nah, ini software engineering proses model. Kalau yang ini tadi menurut Pressman gitu ya, kalau yang ini menurut Ian Somerville, nah kurang lebih mirip sih ya. Di sini dari original program, jadi dari aplikasi aslinya, lalu diterjemahkan dulu aplikasi itu, ya, jadi source code translation. Nah, lalu dilakukan dua hal. Yang pertama reverse engineering, mengembalikan bentuk aplikasi itu ke dalam bentuk desain, ya, dan itu akan menjadi dokumen program dokumen, jadi akan menjadi dokumentasi. Lalu infrastruktur dari aplikasi itu juga dilakukan suatu improvement, ya. Kalau rumah tadi misalnya mau kita bangun lantai 2 misalnya, ternyata pondasinya nggak kokoh nih, maka kita perbaiki dulu pondasinya gitu ya. Nah, itu nanti akan dituangkan di dalam dokumen yang namanya di dalam satu kode, dan bentuk kode itu sudah direstrukturisasi gitu ya. Nah, kode yang sudah direstrukturisasi tadi dan dokumentasi yang dari reverse engineering tadi itu akan dipadukan ke dalam satu proses yang namanya program modularization atau membagi aplikasi menjadi beberapa modul ya. Nah, mungkin aplikasi yang lama itu belum ada modul-modulnya. Ya, masih masih kalau memperbaiki di suatu tempat, tempat yang lain juga terganggu gitu ya. Nah, ini dipecah lagi ya ke dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik lagi terhadap fungsi si aplikasi itu. Ya, secara umum itu disebutnya program modularization ya, atau dalam suatu apa dalam suatu definisi dari perangkat lunak sendiri itu namanya modularisasi. Ya, apapun teknik orientasi pengembangannya ya. Jadi sebutannya modularisasi. Kalau berorientasi objek, misalnya itu sebutannya itu saya lupa gitu ya. Nah, kalau untuk umum ya, kan kalau orientasi bikin aplikasi kan banyak ya, ada berorientasi objek, berorientasi fungsi, berorientasi prosedur, ada data oriented, ada structure oriented dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi definisi umumnya sama, bahwa sebenarnya perangkat lunak itu harus dilakukan modularisasi ya, membagi perangkat lunak menjadi fungsi-fungsinya untuk tiap bagian-bagiannya, sehingga apabila suatu bagian terdampak ya masalah atau error tidak terlalu mempengaruhi di bagian lain. Ya, mirip kalau saya suka mencontohkan itu ada motor gitu ya. Nah, kalau motor knalpotnya rusak ya berarti kita tinggal perbaiki knalpotnya saja, tidak perlu kita perbaiki mesinnya, tidak perlu kita ganti lampunya dan lain-lain. Ya, apabila misalnya tangkinya bocor, maka kita tinggal tampil tangkinya, gitu ya. Tidak perlu memperbaiki ban atau bagian dari spare part motor yang lain. Nah, itu namanya modularization. Nah, di situ kita lakukan re-engineering aplikasinya, ya. Lalu dari data yang asli tadi kita gabung dengan aplikasi yang sudah di re-engineering, ya. Kemudian kita padukan aplikasi tersebut ya dengan data tersebut sehingga akan menjadi proses data re-engineering. Karena bisa jadi gitu ya, ada yang harus disesuaikan dari datanya terhadap aplikasi yang baru, dan dia akan menjadi re-engineered data. Data itu nanti akan cocok untuk aplikasi yang baru. Nah, sehingga nanti aplikasi ini akan menghasilkan dokumentasi yang baru, aplikasi kode-kode yang baru, dan data yang baru lagi. Ya, ada 3 nih hasilkan nanti. Nah, setelah ini nanti akan kita evolusi perangkat lunak ini menjadi lebih mudah ya melakukan evolusinya. Jadi kalau re-engineering itu dia tidak berevolusi sebenarnya. Jadi dia merubah strukturnya saja. Ya, di mana awalnya itu strukturnya jelek, dibagusin strukturnya. Nah, gitu ya. Jadi di re-engineering. Nah, kemudian kalau sudah di re-engineering baru nanti akan dievolusi gitu ya. Nah, dievolusi misalnya mau nambahin kamar, mau nambahin dapur, mau bikin apalah gitu ya kalau rumah tadi ya. Nah, atau tadi mau di lantai 2 kan ya, itu bisa gitu ya.
Karena yang paling penting itu dari pembangunan evolusi rumah yang tadi kan dijelaskan ya, mau dibangun lantai 2 atau lantai 3 itu adalah pondasinya. Jadi kita lakukan re-engineering dulu terhadap rumah yang di lantai 1 itu, misalnya tadi perbaikan pondasi dan lain-lain, baru kemudian berevolusi gitu ya, menjadi lantai 2 atau lantai 3 nah, untuk rumah tadi. Nah, untuk program aplikasi juga sama, re-engineering ini itu sebenarnya fiturnya masih sama, semuanya masih sama ya, tapi dia akan mempercepat performansinya, memperbagus kodenya, merapikan kode, lalu dokumentasinya lebih lengkap dan lain-lain. Jadi kita lakukan re-engineering. Nah, setelah kita lakukan re-engineering ini, nah maka nanti saat kita akan melakukan maintenance atau bahkan nanti software kita akan berevolusi, itu jauh lebih mudah ya kita melakukan itu ya daripada kita melakukannya sebelum aplikasi yang kita buat itu belum di re-engineering atau masih bawaan pabrik lah intinya gitu ya. Nah, jadi di sini reverse engineering adalah suatu proses menganalisa suatu aplikasi, suatu program gitu ya, dalam rangka untuk membuat representasi dari aplikasi tersebut ke level yang lebih tinggi abstraksinya daripada source code. Jadi kita punya program ya, di mana program itu ada source code-nya. Kemudian kita bentuk satu level, beberapa level lebih tinggi ya, level abstraksinya. Misalnya kita bikin dokumentasinya, kita bikin desainnya. Desain itu kan levelnya lebih tinggi ya daripada kode. Jadi kalau kode itu ada pakai Java misalnya kelas mahasiswa, ada variabel, ada atribut, ada metode dan lain-lain. Nah, kita bikinkan kelas diagramnya ya. Kalau pendekatannya berorientasi objek, kita bikinkan kelas diagramnya. Kemudian dari situ kita rangkaikan dengan kelas-kelas yang lain sehingga kita punya big picture dari komponen yang ada pada aplikasi kita ini gitu ya. Nah, jadi re-engineering ini sebenarnya adalah lebih memperbaiki ya, menstrukturisasi dari aplikasi kita sebelum nanti dilakukan maintenance dan software evolution ya, intinya itu. Semua fungsi sama gitu ya. Jadi dilakukan proses re-engineering ini semua fungsi sama, semuanya sama ya. Tapi performansinya meningkat, kode lebih rapi dan lain-lain. Ya, sehingga nanti begitu aplikasi ini akan dikembangkan, dia jauh lebih mudah mengembangkannya daripada sebelum dilakukan re-engineering. Jadi itu yang harus kita garis bawahi gitu ya. Nah, re-engineering ini adalah proses desain recovery. Kebanyakan aplikasi yang sudah jadi itu desainnya nggak ada gitu. Sehingga ketika mau dikembangkan tanpa desain itu lebih sulit gitu ya. Jadi kita harus membuat dulu ya desainnya. Gimana cara membuatnya? Ya lakukan reverse engineering gitu ya. Seperti yang saya analogikan tadi, kita punya kode, kemudian kita kembalikan ke bentuk higher levelnya. Kalau pendekatan paradigmanya berorientasi objek, maka kita kembalikan ke desain berorientasi objek. Kalau di program itu kodenya adalah kelas, maka kita kembalikan ke bentuk kelas diagram, gitu ya. Nah, di sini adalah derajat di mana tools dan human analyst work together. Kalau kita mau melakukan re-engineering sebenarnya ada pluginnya ya. Kalau teman-teman pakai Eclipse untuk Java gitu ya, atau teman-teman menggunakan framework yang lain, itu ada tools untuk melakukan reverse engineering. Jadi dari kode dikembalikan ke bentuk desainnya gitu ya. Nah, apa saja yang dilakukan di reverse engineering ini ya tidak hanya kode ya, dia bisa mengekstrak data, arsitektur ya, dan lain-lain ya terhadap aplikasi yang existing. Nah, ini adalah hal yang biasa kita lakukan ya dalam re-engineering, reverse engineering ya. Jadi yang pertama itu biasanya kita lakukan yang namanya extract abstraction. Ya, abstraction itu dari kode yang kotor, dirty source code. Nah, re-engineering ini nanti akan ada refactoring. Nah, refactoring itulah yang kita sebut nanti restructure code ini. Ya dari source code yang kotor, misalnya ada variabel yang dibuat tapi nggak pernah dipakai, jadi ya ada variabel yang namanya aneh, ada metode yang terlalu panjang padahal bisa jadiin singkat, itu yang tadinya 100 baris bisa menjadi 5 baris misalnya. Nah, itu dilakukan restruktur code dulu, yang tadi saya sebutkan itu dirty ya, kode yang kotor, kemudian dia akan menjadi clean, gitu ya. Jadi akan bersih kodenya,
Nah, setelah kodenya bersih, baru dilakukan extract abstraction. Jadi, extract abstraction itu setelah kodenya bersih. Ya, kalau kodenya kotor, jangan dibuat dokumentasinya, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan di sini? Ya, kita mengevaluasi aplikasi yang lama ya, evaluate the old program yang mungkin memang dokumentasinya nggak ada ya. Lalu kita lakukan 3 hal di sini. Ya, ada processing, kita lihat spesifikasi dari sisi processingnya. Di sini misalnya ada metode, ada fungsi, ada prosedur, dan lain-lain. Lalu kita lihat dari user interface-nya, yang berinteraksi dengan manusia dan sistem yang lain. Kemudian kita bisa lihat dari database-nya. Nah, di situ nanti akan ada initial specification. Di sini juga akan disimpan di dokumentasi ya, selain desain tadi. Kemudian kita refine and simplicity, ya, desain dan kodenya, dan akan ada final specification untuk nanti aplikasi yang dilakukan reverse engineering ini siap, ya, udah selesai dikerjakan lah gitu ya, final specification ini. Dan itu juga nanti akan masuk ke dalam dokumentasi gitu ya. Jadi itu akan masuk ke dokumentasi semua. Nah, untuk mengerti data ini juga bisa gitu ya, kita lakukan reverse engineering. Jadi kita sendiri bisa melakukan reverse engineering data. Kalau misalnya yang kita lakukan adalah reverse engineering untuk data yang berorientasi struktural gitu ya, seperti relasional database gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan ilmu-ilmu di dalamnya, yaitu normalisasi gitu ya. Lalu kita lihat ada first normal form, second, third, dan seterusnya. Kemudian kita bisa gambarkan dalam bentuk IR diagram gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah internal data structure gitu ya, di mana kita bisa lakukan fokus untuk mendefinisikan kelas atau objeknya. Kemudian kita bisa memantau aplikasi kode ya, program kode yang berhubungan dengan variabel-variabel yang mungkin variabel ini berkaitan dengan data ya. Nah, lalu kita bisa identifikasi ya data tersebut ya ke dalam strukturnya ya, file, list, atau yang lain-lain ya. Itu tergantung, ini secara umum ya, secara umum data. Tergantung nanti datanya kita implementasikan pakai apa. Kalau pakai relational database, ya kita bisa gunakan reverse engineering-nya pertama kali menggunakan normalisasi. Ini saya pernah membuat penelitian tentang ini di tahun kemarin ya, untuk melakukan reverse engineering terhadap database gitu ya. Nah, untuk sistem yang lebih umum gitu ya, atau untuk database yang lebih besar, maka yang kita bisa lakukan itu banyak banget gitu ya. Dan yang pasti lebih sulit gitu ya. Kita bisa menggunakan suatu aplikasi kok gitu ya. Aplikasinya untuk data ini biasanya dipakai untuk melakukan restrukturisasi data di data warehouse. Itu kita bisa pakai tuh toolsnya gitu ya. Ya, kalau yang saya pakai itu ada yang namanya Pentaho ya, teman-teman bisa menggunakan Pentaho itu. Nah, di sini untuk database structure bisa kita lakukan beberapa teknik untuk mendefinisikan data objek gitu ya, dan relasi antar objek tersebut. Ya, terus kita bisa lakukan juga re-engineering terhadap masing-masing data objek tersebut. Ya, misalnya tadinya satu tabel, sekarang jadi 3 tabel misalnya. Nah, kenapa 3? Karena harus memenuhi third normal form misalnya. Nah, terus dari ada 2 tabel, ternyata digabungkan jadi satu misalnya. Kenapa? Ya karena sama-sama harus memenuhi third normal form misalnya. Nah, kita bisa gunakan normalisasi seperti itu, gitu ya. Atau kita bisa gunakan yang namanya pendekatan CRC ya. Jadi ada CRC cut. Ini adalah tools alternatif selain IR diagram untuk mendefinisikan data. Nah, untuk masalah proses, gitu ya. Nah, ini mungkin banyak hal juga yang dilakukan, tentu saja ya, tidak kalah sulit gitu ya dengan melakukan re-engineering data ya. Re-engineering proses juga kita harus tahu
metodenya. Kalau berorientasi objek, maka metodenya, kelasnya, apakah metode ini layak ada di kelas ini, gitu ya. Lalu kita lihat kode secara keseluruhan, ya. Kita angkat level abstraksinya, gitu ya. Mana yang sistem, mana yang aplikasi, mana yang komponen lain, atau ada polanya, ya kita lihat. Kalau bangun pakai PHP menggunakan framework CI, pastikan polanya adalah model view dan controller. Apakah model view dan controller yang diterapin di CI tersebut itu sudah sesuai dengan kaidah yang sebenarnya atau tidak, ya? Kalau belum, maka kita restrukturisasi kodenya sehingga dia menjadi mengikuti kaidah dari model view dan controller yang sebenarnya. Nah, ini agak sulit, ya. Ini memang agak sulit dilakukan, tapi memang dia lebih baik, ya, daripada kita membangun aplikasi yang baru, ya. Jadi kita bisa ini posisinya di back end, ya. Jadi memperbaiki proses ini posisinya di back end sehingga sebenarnya front end ini tidak terlalu terganggu kecuali di UI. Nah, ini UI itu masalah front end. Nah, masalah front end ini berarti kita akan pelajari beberapa ilmu dasar dari interaksi manusia komputer lah, ya. Misalnya ada event click, ya, mouse click, atau misalnya tadinya laki-laki dan perempuan, misalnya memilih jenis kelamin itu menggunakan drop down, sekarang menjadi radio button, gitu ya. Atau bahkan lebih ekstrim lagi seperti tugas besar kalian, jenis kelaminnya diketik, gitu ya. Laki-laki perempuan itu diketik pakai text box misalnya. Nah, sekarang diubah menjadi radio button, gitu ya. Terus dulu misalnya ada format email yang tidak sesuai, sekarang format emailnya disesuaikan. Jadi user itu tidak boleh memasukkan email sembarangan. Kalau dulu misalnya dia tinggal masukin hello world aja masuk, gitu ya, ke aplikasinya. Padahal harusnya yang diisi itu email, bukan hello world. Nah, sekarang itu harus menggunakan format email, misalnya helloworld@yahoo.com atau @gmail.com misalnya. Terlepas apakah email tersebut benar atau tidak. Tapi ya kalau yang diinginkan email yang dimasukkan tadi valid atau tidak, ya itu juga boleh aja, ya, tergantung dari tujuan si email itu sendiri, ya. Apakah itu termasuk field yang penting atau tidak. Dan itu pasti akan berbeda treatmentnya, ya, antara sesuatu yang penting dengan sesuatu yang tidak penting, ya. Nah, ini silakan teman-teman baca, ya. Ini untuk UI lebih detailnya akan dapat di mata kuliah interaksi manusia komputer. Nah, lalu itu reverse engineering, ya. Jadi ada mereverse suatu kode, proses dan UI, data, proses dan UI. Nah, kemudian tadi di Pressman, ya, di sini, ya, setelah dilakukan kode restructuring, data restructuring, lalu dilakukan forward engineering. Atau menurut Somerville sebenarnya kurang lebih sama, gitu, ya. Setelah program re-engineering udah jadi, data menyesuaikan menjadi re-engineer data. Nah, di sini kan ada program modularization menjadi re-engineer program, ya. Nah, disitulah proses development, ya. Bukan development, ya, dia rekonstrukturisasi sebenarnya. Nah, disitulah forward engineering kita lakukan lagi, gitu, ya. Dari model jadi kode, kodenya dites lagi, baru nanti di operasional dan maintenance kan lagi, gitu, ya. Jadi dia maju ke depan. Jadi proses yang ini kita lakukan, tapi memang tidak sekompleks proses development yang mulai dari requirement dan seterusnya, gitu, ya. Dia dimulai dari desain yang baru, kita buat bangun kode, kodenya diperbaiki dan lain-lain, ya, datanya juga, UI-nya juga, kemudian kita testing tentu, ya, pasti nggak mungkin nggak dites aplikasi yang sudah dibuat baru, gitu, ya, di re-engineering. Rumah juga misalnya kita memoles pondasi rumah, ya, kita tes dulu, ya, pondasi rumahnya, tapi cara ngetesnya kan beda-beda, ya. Kalau ngetes pondasi rumah itu tidak harus dipukul, enggak, gitu, ya. Jadi bisa diukur dengan suatu alat tertentu. Nah, kalau perangkat lunak juga sama, gitu, ya. Kita bisa ukur dengan ukuran dan alat tertentu. Baik, seperti itu, ya, materi kita pada hari ini. Jadi intinya adalah re-engineering ini aplikasinya itu tidak berubah dari sisi fungsi, gitu, ya, namun berubah dari sisi internal atau strukturnya. Nah, perubahan struktur ini sangat penting dilakukan sebelum nanti perangkat lunak berevolusi. Makanya tadi di awal saya notice bahwa software evolution itu eh, ada kaitannya dengan re-engineering, ya. Nah, dan kaitannya ternyata sedekat itu, gitu, ya.
Itu saja ya materi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai dengan akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.